akan berkunjung ke Pasar Sasagaran yang ada di Desa Dangder. Kami dari tim liputan SMKN 1 Purwakarta akan melaporkan kegiatan yang ada di Pasar Sasagaran dan Lembur Pakuan. Langsung saja, mari kita simak liputan selengkapnya di Pasar Sasagaran, Desa Dangder. Untuk menuju ke lokasi ini, kita bisa melewati jalan utama Desa Dangder. Jalannya cukup mudah ditemukan karena sudah ada beberapa petunjuk arah menuju Pasar Sasagaran. Warga Desa Dangder menyebut gang ini dengan sebutan Gapura Kembar Rahayu yang memiliki makna filosofis sangat bagus. Selama perjalanan, kita bisa melihat pemandangan pedesaan yang asri, banyak pepohonan, dan udara yang masih segar. Suasana di sekitar sini juga terasa tenang dan nyaman, cocok buat melepas penat sambil menikmati suasana tradisional Sunda. Sebelum kita masuk ke area Pasar Sasagaran, pengunjung yang membawa kendaraan harus menitipkan motor di area parkir yang sudah disediakan. Setelah itu, kalian akan mendapatkan karcis parkir Pasar Sasagaran. Lihat di sini, motor tertata dengan rapi sehingga area pasar khusus untuk pejalan kaki. Tempat parkir ini aman dan tertata, jadi pengunjung yang ada di dalam tidak akan terganggu karena ada kendaraan di dalamnya. Sekarang, yuk kita jalan kaki masuk ke dalam Pasar Sasagaran untuk melihat kuliner zaman dulu. Pasar Sasagaran adalah pasar tematik yang menghadirkan kuliner khas zaman dulu. Menurut informasi pengelola, ada puluhan jenis makanan tradisional yang dijual di sini. Kuliner khas yang ada di Pasar Sasagaran yaitu ada combro, misro, dadar gulung, gorengan, rengginang, dan masih banyak lagi. Sekarang kita cobain es goyobot, salah satu minuman tradisional khas Sunda yang berasal dari Garut. Es ini terbuat dari tepung hungkwe yang dimasak sampai kenyal, lalu disajikan dengan es serut, santan, dan sirup merah. Rasanya manis, gurih, dan pastinya nyegerin banget. Selain memiliki cita rasa yang lezat dan menyegarkan, es goyobot di Pasar Sasagaran ini juga disajikan menggunakan wadah tradisional dari batok kelapa. Harganya juga sangat terjangkau, yaitu 10.000 per porsi. Selanjutnya, terdapat kuliner tradisional yang tidak kalah menarik, yaitu surabi. Surabi dibuat dari campuran tepung beras dan santan, lalu dimasak secara tradisional menggunakan tungku tanah liat dan bahan bakar kayu bakar. Di Pasar Sasagaran, surabi tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti surabi oncom, surabi ayam sebet, dan varian lainnya. Harganya juga sangat terjangkau, yaitu seharga Rp2.500. Penyajian surabi di tempat ini masih mempertahankan kesan tradisional, baik dari cara memasaknya maupun wadah penyajiannya yang sederhana namun menarik. Selain kuliner, di sini juga terdapat alat tradisional seperti yang teman-teman saya coba. Nama alat ini adalah lesung padi, alat tradisional yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk menumbuk padi agar terpisah dari kulitnya atau sekam. Di Pasar Sasagaran ini juga sudah disediakan banyak tempat duduk untuk para pengunjung. Jadi, buat yang mau menikmati kuliner sambil bersantai, bisa duduk di area yang sudah disiapkan. Selain itu,
Seluruh tempat duduknya terbuat dari bambu yang menambah suasana tradisional. Bahkan, tempat sampahnya juga dibuat dari bambu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sekarang, kami akan berbincang langsung dengan pengunjung. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pasar ini. Oke, di sini kita lagi sama Ibu siapa? Cucu Ayuning Tias. Ya. Ada sedikit pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan dari kita, bagaimana kesan pertama kali Ibu datang ke sini? Iya, yang pertama kali Ibu lihat itu suasananya begitu adem, sejuk, terus beda sama yang di area-area pabrik itu ya. Terus makanannya makanan khas ya, khas Purwakarta, khas Sunda juga. Semua makanan tradisional di sini alhamdulillah ada. Jadi kebetulan di kota udah nggak ada kayak gini tuh ya, tapi di daerah sini alhamdulillah top lah makanannya. Mungkin itu aja. Sekian pertanyaan dari kami. Makasih ya Bu. Terima kasih. Pasar Sasagaran dan Lembur Pakuan kini telah menerapkan konsep Go Digital untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era modern. Melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, para pengelola memperkenalkan kuliner tradisional dan kegiatan budaya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tempat ini bukan hanya menyajikan kuliner tradisional yang lezat, tapi juga melestarikan budaya Sunda dengan cara yang menarik dan edukatif. Semoga kegiatan seperti ini terus berkembang agar generasi muda tetap mencintai kuliner dan budaya lokal. Terima kasih sudah menyaksikan vlog berita kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang tahu tentang keunikan Pasar Sasagaran dan Lembur Pakuan. Sampai jumpa di liputan berikutnya dengan cerita menarik lainnya.